Dan emang itu kan title yang dibawain juga kan dari MPL ID Playoff kemarin yang aku bilang kayak ya kalau tim Liquid adaptif mereka. Poinnya di situ. Ya, soalnya ya gak cuma player yang harus adaptif kan, item-item udah adaptif semuanya. Iya, adaptive attack semua ini rata-rata. Dan ini dia untuk drafting phase-nya di game yang kedua dan masih kita mau lihat adanya Hilda ya. Wow. Pertukaran Dari ya. SRG. Joy. SRG first pick. Di band. Oh iya. Ya, tapi akhirnya SRG Blue Sides nih setelah tadi 3 kali ya dikasih sama tim Spirit Red Side terus. Iya lagi di Ya, kanan. mungkin mereka mau first pick-nya buat ngamanin Joy ya, tapi udah di ban lah. Sampai di band langsung. Atau Suyo, Otomatis. atau Chow. Tapi kalau mereka ambil Suyo kayak tadi ya gak ada masalah. Bruno nggak sih guys? Kayak 3 gamenya Suyo yang dimainin ya, kelihatan lumayan pasif sih. Kecuali Bruno nih, Bruno Granger kan bisa diadu sekarang. Bisa, sekarang udah bisa. Cuman kayaknya tadi Brunonya kagak ditempel ya. Iya, iya. Jadi iya. Liquid langsung lihat momentum ini tuh. Tapi kalau misalnya mau gue tarik mundur, tadi kata Segis dia ngomongin stats, justru mindset pemain Indonesia harus kayak gitu. Siapa sih yang gak pengen main di M6 stats kayak gini? Iya. Coba please pemain-pemain Indo mindset tadi benerin. Buat bermain di stats yang kayak gini. Iya, harus Malah harusnya kalau diteriakin gitu seneng dong. Iya. Iya, bukan malah kayak ngedown atau kena mental atau gitu kan. Gitu kan Lu maksudnya. pengen nggak sih, Riz? Lah pengen banget. Ya tau, tuh. Kayak jujur sedih, kayak sedih nih. Berarti Stats kayak gini nih. Jujur aja nih mah. bukan cuma player berarti kan. Bukan yang cuma mau. Coachnya player. juga kan. Coachnya juga pasti. Iya, Iya, yang dipanggil tadi ya habis player entrance, Oh, merinding. coachnya datang berdua. Jangan nangis, Riz. Iya, Jujur sedih. jujur sedih. Tapi nggak apa, yang penting kita masih ada satu tim dari Indonesia dan sekarang choose Hey. ditutup, Bruno ditutup. Bruno, iya. Ya, Bruno di ban kan, Granger. Ranger first pick berarti mereka ya. Granger. Wow. Speak. Dan ini 1905 nih, terakhir ya. GB kill kemarin. Iya. GB kill ya, habis GB kill dia. Iya, iya makanya. 19 19 kali loh, itu KDA tertinggi loh. Dia tertinggi langsung. KDA tertinggi karena dalam semua gelaran M-Series ya belum ada Iya. loh yang nyentuh 19 kill. Bener, Satu bener. game. Satu lagi kepala 2 tuh. Iya. Innocent. Innocent. Dan ya let's see. Dari tim Liquid ID mereka akan menjawab dengan apa? Ya, karena untuk hero-hero jauhnya udah diambil satu kan Grangernya. Bruno juga udah di ban sekarang. Jadi otomatis gold lanernya ya mungkin agak-agak main yang lebih standar, misal Beatrix. Glue juga open di Moskov. sini. Kayaknya Glue bagus juga buat lawan Granger sih. Ya, Suyo Glue. Suyo Glue. Suyo Glue Atau tapi Eevee bagus sih. tapi hati-hati sama ini sih sama Sky Pierce juga ya karena semakin banyak tabungannya semakin mengerikan tuh untuk Blue. Kenapa Eevee nih Bang Faris? Karena emang ya salah satu kenapa dia selalu di ban kalau emang gak di pick di atas. Itu sih kadang yang selalu gue tanyain kayak Eevee tuh kadang-kadang di ban di atas tapi ketika open jarang ada yang nge-pick. Justru nge-picknya 4 ke 5 tuh. Padahal Eevee tuh dari poke-nya itu sekarang sakit banget lagi. Sakit banget dan semenjak adanya buff itu kan dia dari Iya. slow-nya kan Void Ya. Crystal dia kan udah gak perlu Ice Udah Queen gak perlu loh. Ice Queen lagi. Iya udah gak perlu Ice Queen dia tinggal glowing, wishing lantern dan Dan udah sama slow-nya. Ditambah lagi nih di series FNOP melawan tim Liquid 100% win rate loh. 100%. Iya iya Super Untuk- Prince yang pakai atau IH skill yang Atau pakai. sekali sempat sekali sisanya Super Friends menang semua. Dan di pick di atas semua juga tuh kok. Apalagi kalau pakai Super Prince yang pakai si Eevee ini dia selalu nge-freeze mid gitu dia. Dia salah satu hero yang bisa nge-freeze mid sih. Ya kan, Eevee. pakai Void Crystalnya ya. Betul. Iya, iya. Wah, ya bisa keluar. Glue-nya diambil. Glue-nya buat Cram harusnya. Iya. Buat deny juga salah satu bentuk deny, nggak mau kasih ke Aran. Ya. Kayaknya Iron mau Moskov deh kalau kayak gitu. Terus kalau gitu berarti glue-nya ini untuk menutup high loss EXP juga. Halus XP. Iya. Paling cowok buat cover. Jauh. Chow yang mungkin bisa diamankan nanti ke arah Moskov mungkin gold lanernya kalau nggak Beatrix. So far dua-duanya. aku ngerasa ya kalau lawan Glue gitu Moskov tuh yang paling aman gitu loh bisa ada Spear of Mystery. Karena sekali dikejar sama Glue yang lagi rame-rame kan Rame-rame. bakal tertancap tuh. Glue dan kawan-kawan ya. Iya, ditancap tuh di situ. Oke, Loi. Loi. Good option sih kalau main Loi memang. Game changer sih. Kayak bisa ada kombinasi Johet Loi kan tiba-tiba keluar gitu. Oke tadi dong kayak waktu lawan Team Spirit. Ini limitasi Aran lagi nggak sih? Langsung berarti XP dibuang sama SRG. Aran ya kalau buat sekarang kayaknya aku merasa malah Aran yang bisa bawain Benedetta. Gimana kalau Bisa. diubah? Iya kan? Bisa. Kayak tadi kan ada sampelnya nih. Ya. Ada sampelnya ditunjukin. Kalau lawan Granger, repotin pakai Benedetta di zoning gitu loh. Power juga Iya, lagi. power banget lagi kan. Untuk Aran juga kan. Karena seperti yang kita tahu, Aran dulu main sama minion. Oke. Memes jadi power di M6. Tapi aku suka Aran kalau ngebawain Terisla pun aku masih suka loh. Terisla oke sih. Ya Emblem Fighters mungkin atau War Axe ya biar nanti ngisi darahnya ngelawan Glue lebih cepat. Cepat ya. Yang jelas harus badan lagi sih. Jadi dia manfaatin si Eevee-nya dia biar ngepoknya tuh enak gitu. Soalnya kalau misalnya dia kayak ngepicknya nggak badan nanti gampang di flank sama si Hayabusa gitu loh. Oke, tapi bandingnya masuk ke Johet nih. Kalau Johet yang di band berarti udah kelihatan kan pola permainan. Iya, iya, Kalau di SRG yang di awal-awal juga awal-awal match mereka. Ya tadi ya, Iya. agresif ya.
Tapi kalau dari SRG mereka nggak butuh badan. Hmm? Guinevere Ya. bisa jadi option mereka. Kufra juga masih ada anyway. Ada Yuns. possibilities ke chip gak kalau SRG? Chip. Chip ya. Justru kayaknya Liquid yang bakal. Iya. Oh ya? Kalau cowoknya bisa di flex ya. Magic is my life. Ben Harit mereka nggak mau kalah teamfight ya. Nggak mau komit ke arah Aran juga ya berarti ya. Masih takut ketemu head to head Granger Harris. Moskov dulu. Ya kan, seperti yang tadi aku sempat mention, kalau Moskov ini bagus buat lawan Glue, late game spike juga. Itu tinggal last pick-nya nih, agak sedikit membingungkan. Yang penting hero badan sih, karena Chow sendirian aku nggak yakin dia bisa nahan Glue Hayabusa kayak gitu. Emang chip good option juga sih atau enggak Gatot kalau untuk tim Liquid ya? Gatot ya. Atau Carmilla? Carmilla? Ya terakhir kali kita ngeliat Widi ya, kalau butuh hero badan biasanya dia langsung pick Carmilla. Gak tau kenapa aku di sini ngerasa Carmilla belum bagus-bagus banget karena belum ada alasan yang konkret ya untuk ambil Carmillanya. Karena emang belum kelihatan juga kan dari SRG. Mid lanernya mungkin yang momentum stopper nggak sih nih dari SRG? Ada Chow, ada Suyo yang bisa masuk-masuk. Valen. We'll find a way. Valen. Even when Oh, all sana dia, is sana ya, stopper gitu loh. Dan Kufra, oke. Ini jujur ya, walaupun Hylos menurutku nggak bagus-bagus banget, tapi emang Hylos dibutuhkan banget sih untuk open dan nge-screening si Kufranya. Atau main Cici? Oh, bentar. Cici kurang badan sih om. Kurang badan sih Om. Justru ini kalau emang cowoknya di WD ya, di sini mid lane-nya si tim Liquid ini udah enak banget gitu buat nge-freeze si Vexana sama si Kufra karena emang menang match up juga kan. Oh. Paling hati-hati di break sama si Hayabusa aja. Iya, Hayabusanya sih kuncinya sih om. Atau ya, let's see Arlot, apakah bakal work? Arlot. Ya Chow, Eve, Suyo, rata-rata ada CC juga. Dan so far kalau misalkan kita ngomongin Arlot ya, kalau Kufranya miss, itu bakal gampang diserok ya sama si Chip. tapi Chip Flex juga nih. Oke, itu dia lengkap sudah Kosong berarti untuk game yang kedua. Prediction Oke. langsung dari Faris dan langsung aja kalau gitu kita serahkan kepada para casters. Awal dan juga Papulon, take it away. Nah, itu dia ya. Drafting di game yang kedua sudah selesai. Yes. Mudah-mudahan tetap ada hasil baik yang bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Ya, akankah menjadi 2 poin untuk tim Liquid? Oke. Langsung aja kita lihat sama-sama pastinya untuk di Lah, kebalik. game yang kedua. Dimana kalau kita ngeliat di match sebelumnya Pak, Hayabusa dari Skies ini sulit untuk ditangkap. Betul. Dan harusnya tim Liquid ID sudah akan menanggulangi hal tersebut. Ya. Karena mereka sudah belajar kan tadi di match sebelumnya. Bener. Harusnya itu bisa menjadi satu acuan lah untuk bisa mendapat kemenangan lagi di game yang kedua. Alright, karena kita akan langsung melihat bersama-sama di game yang kedua. Final lower bracket antara tim Liquid ID dan juga Selangor Red Giants. Yap, satu tiket menuju babak grand final diperebutkan. Yes. Akan menjadi milik siapa dari kedua tim ini? Oke, dan apalagi mentalitas mereka diuji nih sekarang. Ya, Sebenarnya kalau kita lihat, ini buff tuan rumah yang full house juga. betul. Tapi justru itu bisa jadi sebuah beban tersendiri loh untuk SRG-nya. Ya kan, apalagi satu-satunya harapan gitu loh. Banyak banget ekspektasi loh. Apalagi lagi mempertahankan gelar kan. Ya, oke, ini dia Aran masih cukup pede ya untuk bisa memberikan gangguan terhadap Kram itu sendiri dan Pavian mendapatkan satu monster jungle. Alright. Oke, Yumsia masih level 1. Yumsia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi dengan Revitalize tadi membuat pergerakan dari Widi pun ternyata Yums masih berhasil kabur dengan satu flicker yang dia miliki. Hanya saja sekarang pertempurannya masih berlanjut kah? Masih dikejar dan gagal. Yap, dan kita ngelihat bahwa ada Chow yang digunakan oleh Aran. Ya. Yang biasanya kalau kita ngelihat Chow untuk tim Liquid ID, ini tuh udah semua mata tertuju pada Widi. Nah, ini yang agak sedikit berbeda tuh. Setiap cheese. Kalau ada stiker itu keluar tuh ya mereka ya. Iya. Oh gitu. Oke, basic common emblem juga ya untuk Kramnya juga di situ beserta dengan satu buah bahkan 2 ya movement tambahan dari agility Yap, dan juga wait. Wilderness Blessing-nya. Terdorong dengan satu Spirit Misery. Sejauh ini masih cukup aman Hiroshiki berada di landingnya. Walaupun Yums sudah menampakkan wujudnya. Alright, masih terlihat untuk jauh lebih hati-hati ya untuk di game yang kedua ini. Kayak Ya. game 1 tadi udah baku hantam. Tapi sekarang coba untuk menghindari terlebih dahulu adanya teamfight early game.
Karena Turtle sekarang juga udah muncul, mencari level 4 terlebih dahulu di arah tengah nih untuk Aran dan juga Yeskiel. Oke, Aran sudah level 4. Mungkin siap untuk bisa menjauhkan dari Sekisnya. Tapi Hayabusa di Turtle yang pertama kayaknya bukan menjadi sebuah pilihan. Dan sekarang pilihannya adalah Yums yang memang langsung diajar begitu saja. Bahkan Spear of Destruction pun tadi nancep ke arah tubuh dari Yums. Mereka masih ingin lebih. Mereka masih ingin mendapatkan lagi satu player kah di mana Kram berjuang sendirian. Ada satu Quad Shadow, Phantom Shuriken, Revitalize langsung dibuka. Belum bisa menghantarkan damage dengan cukup maksimal. Tapi Sekis harus kembali lagi menuju ke posisi semula. Dan Kram sendirian. Dengan adanya split juga belum ada target yang tertuju kali ini tim Liquid ID. Kembali mereka menunjukkan bagaimana tugas mereka dijalankan dengan begitu baik. Cheese, ini tuh kayak komando. Kramnya sis. Mau sampai kapan sih? Kalau kita di sana juga kita ikut-ikutan, Pak. Ikut, gue di sini tadi ikut-ikutan juga. Cheese. Lagi nge-cash ada keluar stiker tuh. Malaysia boleh. Itu tapi dari Iron Shiki ya. Ya. Oke, tapi untuk sejauh ini juga ya belum ada tim fight kejut dari Widi nih Ya. yang membawa shortcut. Belum kelihatan, masih cukup aman-aman aja. Tapi komit yang dilakukan sama tim Liquid ID dari tadi bagus banget loh. Job desk-nya dijalankan dengan begitu baik juga. Mau target siapa juga. Dan ternyata Aran dengan cowoknya nggak kalah bagus loh untuk Widi, dipakai Widi. Plus Iron Shiki juga dari tadi ya bisa ngedelay beberapa wave minion untuk Innocent itu sendiri. Makanya coba lihat dengan level yang mungkin agak sedikit unggul dari Innocent, dari Iron Shiki. Innocent tertinggal, Katapult tadi susah banget didapetin. Benar-benar didorong dengan Spear of Misery terus-terusan. Karena ada sharing EXP dari Turtle juga kan. Plus tadi dia menyumbangkan assist berkat Spear of Destruction yang nyangkut. Jadi ya secara laning yang mungkin masih so-so aja. Tapi masalahnya dari itu dia sharing experience, dari assistnya juga. Nah mulai kan? Oke. Yeay, Satu Aksiata Arena. Satu aksi karena semuanya tersisish sama Krem. Tapi untuk di area jungle ini juga sebenarnya masih cukup aman-aman aja ya. Tapi yang dilakukan sama tim Liquid ID adalah mereka bermain team fight rapat. Sehingga Shadow Kill ini damage-nya nggak maksimal. Oke, Kram sangat kuat. Siapa yang akan menumbangkan Kram secara langsung nih? Kayaknya untuk burst-nya nggak cukup ya harusnya ya. Harus benar-benar dipok dulu nih. Dan tugas dari Aron Shiki berarti nantinya di dalam satu buah team fight untuk bisa mencicil keberadaan dari Kramnya. Ya, dari masing-masing god lanernya sudah menuju ke area mid untuk bisa menumbangkan tapi ditendang begitu saja. Untuk sekarang Aran berhasil. Masuk ke dalam satu portal, coba lihat. Benar-benar Kramnya diajak menuju ke arah keramaian. Ada satu lagi Tidal Rise tadi berhasil mendapatkan karena Yeskiel. Menjadi satu hal yang tidak baik untuk tim Liquid ID ditembakin Jet Sonata. Ya tiba-tiba menghilang ternyata ada shortcut yang dibuka. Aran tadi sempat buka The Way of the Dragon ya untuk incar ke arah Sekisnya. Waduh itu Widinya langsung terkepung Widinya. Sulit untuk bergerak Widi. Hilang seketika dan ada Iron Shiki yang hadir ke area mid. Dan kita jangan lupakan ini adalah hero nyamannya Yums juga dengan Kufra. Ketika dari tadi momentumnya dan bahkan membuat akhirnya pun dari Turtle akan bisa jatuh ke tangan dari SRG. Dengan gangguan-gangguan yang cukup berarti dan tadi Yeskiel yang tertangkap di area tengah peperangan. Iron Shiki bergerak ke arah bottom lane juga. Sehingga kali ini dari Gold yang tadi sempat dipimpin sama tim Liquid ID. Perlahan direnggut dan bahkan bisa dikejar dengan 3 poin kill. Yang bisa ditabung sama Selangor Red Giants. Yep. Sementara sekarang kalau dilihat ada in total ada 3 player tapi Mafian sendirian Innocent berhasil tapi memancing dan Aran gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari Innocent. Mundur lagi semuanya. Ya terlalu jauh dari jangkauan tadi Flicker juga sebenarnya sempat dikeluarkan namun terlalu dalam di dalam satu buah outer turret berlindung sudah sehingga nggak ada inisiasi yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID dan untungnya Arannya nggak tumbang. Jadinya nggak rugi-rugi banget, cuman kebuang resource saja. Betul. Itu tadi kayak dunia berhenti beberapa saat itu. Lah, berhenti napas ya. Lah nggak kena. Jauh-jauh saya nggak nyampe juga. Dan ya masih cukup aman dari invade-invade jungle dan Innocent. Sudah selesai dengan Sky Piercers-nya. Jangan sampai dia bisa nabung poin-poin kill karena kita lihat kill terbanyak sepanjang M6 itu Innocent dengan 1905 itu pakai Granger. Ya. Sejauh ini masih ada 2 assist saja yang udah dikantongin. Sekis, ada 1 Quad Shadow, Phantom Shuriken, Widi. Apakah terpancing? Tidak. Tidak. Gak akan langsung terburu-buru mengeluarkan shortcutnya. Masih cukup aman. Iron Shiki, Golden Staff sudah terselesaikan. Trinity-nya masih belum selesai tapi masih butuh waktu. Waduh hampir aja Aran.
Dengan satu Sunpoe tadi dia berhasil untuk bisa menggocek, tapi sejauh ini dengan satu lagi. Poncing boleh memang sudah dikeluarkan dari Roshiki, akan masih cukup debek. Tapi Yumcha masih berhasil kabur, tapi tidak untuk waktu yang lama karena Yumcha pun menghilang. Sama-sama sejauh ini kehilangan dari satu player, tapi coba lihat Kramnya. Satu bisa mendapatkan karena satu player dan Kram menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut di mana Widya pun langsung lejam seketika. Sekis hampir saja. Hampir aja nancep sebenarnya. Tapi ya Shadow Kill buat Shadow. Oke, kabur langsung. masih ada Iron Shiki hadir dengan Abyss Walker dan juga Spear of Misery. Wah ini kita yang deg-degan ya. Ya. Banyak banget tadi gerakan-gerakan yang bikin ngilu sebenarnya. Sementara untuk item build-nya tadi agak sedikit berbeda ya. Jadi nggak untuk Granger-nya Iron Shiki nggak buru-buru bikin Skypierce. Sekarang item kedua dari Skypierce Innocent. Waduh, itu coba lihat Aran yang ngejar jawaban sampai belakang. Dan sekarang Aran gagal. Widhi hadir. Akankah mereka komen untuk bisa melakukan sebuah pertempuran? Benar saja, Sorkan udah langsung dibuka dan mereka siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Di mana Sekisnya menjadi korban di dalam pertempuran. Coba lihat, ada Kram yang tertinggal tapi Kramnya udah bersiap untuk berhasil menaiki ke arah satu player dan Widhi menjadi satu orang yang harus membayar itu semuanya. Alright, ternyata team fight dadakan yang kembali bisa dibawakan. Pertukarannya tidak menjadi adil seharusnya. Romer tukar jungle tapi SRG akan memanfaatkan waktu untuk bisa menghancurkan turret demi turretnya. Dan ya, ini bahayanya adalah Innocent udah punya 30 stack dari Skypiercers. Ya. Itu yang tadi eksekusi di saat adanya satu buah grab yang dibuka sama Kram. Itu bisa langsung di follow up juga sama Innocent-nya. Mendadak ada 3 poin kill ya di dalam tuh dari Innocent. Ini akan sangat berbahaya sekali. Kita tahu bagaimana Innocent dengan Granger yang dia gunakan. Tapi pertempuran masih berfokus di area mid. Yap, masih coba untuk mundur lagi juga. Goldnya sekarang sengit banget, gak ada yang terlalu memimpin, gak ada yang terlalu mendominasi. Semuanya dibagi dengan cukup rata. 2 turtle untuk SRG. Dari point killnya juga sebenarnya diunggulkan oleh SRG ya. Iya. Tapi ya ini tim Liquid yang punya celah-celah lagi dan bahkan Kramnya bakal coba untuk langsung mengusir mundur Fabian di bottom lane. Oke, ada shortcut yang dibuka kembali. Akankah semuanya join ke dalam pertemuan tersebut? Coba lihat Iron Shiki di bagian belakang. Masih cukup free untuk bisa mengatakan damage ya. Tapi posisi di mana Kram yang masih menaiki karena satu player dan Innocent yang tertangkap basah. Innocent yang berhasil dihancurkan. Sekis tidak berhasil untuk bisa masuk ke dalam area pertempuran memang sudah dibangun oleh kedua tim. Di mana pergerakan dari Iron Shiki masih berhasil keluar lagi dari ancaman yang begitu mengerikan. Ada satu buah backupan dari Yeheskel yang begitu indah juga dan Kram. Mau kemana? Masih dengan 12 bully-bully lucu yang tersisa sedikit dan Kram berjuang sendirian. Ada Ival Kualar yang tepat menghujam pundak dari Sekis. Jadi secara total 4 pemain yang hilang. Dari Kram maksudnya barusan. Dari Wah, Kramnya hilang. salah tuh gua sampai nyebutnya tuh. Dan SRG. Wah, Mereka bakal coba untuk maju tadi, tapi itu dia backupan. Shortcut tepat waktu. Membuat dari tim Liquid ID sekarang kembali memimpin dan Sekais bakal coba untuk melakukan adanya sedikit kontes menunjukkan saja, tapi kayaknya nggak bakal paksa sih. 1 versus 4 susah wah, banget. itu kalau tadi Sekis berhasil masuk ke dalam dada penilaian, wah itu FYP 2 tahun loh. Jedak 2 tahun jedak jedukul. Burem-burem mata lu ngeliat itu. Sampai jaja brutal ya. Iya, sampai salah ngomong gue tadi. Panjang juga itu team fight-nya ya. Emang dari tadi kan, dari game Iya. pertama tim fight-nya panjang-panjang dan banyak gerakan-gerakan yang sangat-sangat mengejutkan gitu loh. Tiba-tiba loh kok balik lagi, tiba-tiba kok perang lagi. Cuma dari tadi juga Iron ya, abis Walker-nya itu tepat-tepat waktu terus gitu loh. Tadi Innocent-nya tumbang sama Pierce, damage dari piercing strike-nya itu loh. Iya, boleh-boleh gitu. Boleh-boleh dan posisinya aman banget. Dan sekarang Lord sudah berjalan di area bottom lane. Oke, ini dia ada pergerakan lagi dilakukan. Mereka sudah masuk ke dalam area defensif dari SRG. Alright, Lordnya akan dibiarkan terlebih dahulu. Satu wave di arah tengah bakal dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk bisa mendapatkan outer middle turret harusnya. Oke. Tapi kayaknya SRG melakukan penjagaan ketat nih Spear of Destruction-nya konek ke arah siapa? Oh, di bawah. di bawah. Sekis masih sempat kabur dengan satu kuat. Yums! Weh, Yums! Ayo naon eta? Di bagian belakang Fabian dan juga Roshiki. Akankah mereka sempat bisa mendapatkan karena dari Yum dapat dan saja. Kombinasi damage yang begitu indah. Tapi sejauh ini tajam. Sekis masih dikejar oleh Iron Shiki. Dan Iron Shiki menunjukkan bagaimana agresivitasnya dikejar. Dan Sekis yang hilang. Oke, shortcut dibuka kembali. Stormy pun menghilang. Stormy merasakan badai yang kembali masuk menghujam tubuhnya. Dan itu dia, badai yang besar kadang tidak terlihat dan itu dia Iron Shiki yang begitu luar biasa gemilang. Oke, ini dia mereka bersiap masuk. Mereka bersiap memenangkan tapi ternyata tidak, Ul. Tidak, gak terlalu terburu-buru karena memang perlahan juga pemain-pemain dari SRG yang bakal spawn
ini masih dikalkulasikan dengan baik oleh tim Liquid ID. Mereka nggak maksa, mereka nggak overhype. Itu yang paling penting, mereka nggak bener-bener terus-terusan overextend team fight. Yep. Dan ya masih bisa disengage juga. Berpuas dengan hancurnya 2 base turret. Ini udah cukup menjadi modal tim Liquid ID. Memegang kendali dengan 7.200 gold sekarang yang dipimpin. Karena bentar lagi juga harusnya Lord yang in-hand akan segera muncul. Apalagi lane jauhnya juga ini bisa dikontrol dengan adanya pergerakan dari Iron Shiki yang dari tadi Spear of Destruction-nya on point terus. On point terus. Positioning-nya bagus banget dan Ya. tiap keputusan yang dilakukan oleh Iron Shiki, aku melupakan banyaknya flicker-flicker yang mengerikan dari dirinya. Karena dari tadi juga ya, selain dari Abyss Walker-nya emang bagus untuk menggocek, Spear of Mystery-nya juga sering banget tepat waktu, efektivitasnya itu. Jadi di saat ada Quad Shadow mendekat ke arah dari Iron Shiki, didorong lagi, hilang lagi momentumnya. Dimana tadi damage udah masuk juga, jadi sekalinya Sekis mau masuk itu resikonya gede banget loh. Maleficent sekarang dimiliki oleh Iron. Malefic Gun ya, makanya positioning akan semakin enak. Yap. Moskov kan range yang paling dekat. Betul. Jadi sebagai marksman butuh Malefic Gun ini yang membuat akhirnya bisa jaga lebih jarak nih ya yang dilakukan pula. Dan ada shutdown tadi terhadap Innocent yang cukup mahal harusnya. Nge-boost lagi dan Lord bakal dipegang dulu oleh tim Liquid ID memancing adanya keributan. Dan masalahnya makro play-nya bisa dijalanin sama 2 orang. Iya. Iron Shiki dan juga Widdy. Cuman masalahnya sekarang di area dari Lord, ini kuantitinya bisa dibilang kalah loh. Ada 3 melawan 4 yang memang sudah standby. Sementara mereka membayangi dari kejauhan untuk bisa melakukan split push kayaknya. Karena bisa move dengan cepat. Oke, Yums ya. Akankah dia mau lompat ke area terdepan, tapi sepertinya dari Tyron, Rage ataupun dari Tyron, Revenge yang memang ingin dia keluarkan ditahan dulu. Ul. Dan juga tadi Wind of Nature-nya ke-trigger ya dari Iron Shiki. Aran cukup santai, ada Tyron Revenge yang memang sudah di-charge, berhasil menabrak area di depan, Pavian masih masuk sejauh ini dan sekarang Pavian berhasil mendapat ke arah Lordja. Ada Shadow Cannon dikeluarkan, tapi dengan SOD jajab sekarang. Ada Sekis yang menjadi korban, tapi ternyata sampai Iron Shiki berjuang sendirian. Tapi ditembakin oleh Innocent, bahkan Aran dia terjebak. Double kill dari Innocent. Alright, double kill. Memang satu tukar dengan adanya 3 pemain Lord yang dimiliki oleh tim Liquid ID harusnya akan muncul di saat pula waktu dari YSGL akan spawn. Karena mereka kalaupun memang spawnnya agak lebih lama, ingat Widdy. Dia harusnya masih punya shortcut yang walaupun sekarang belum ready. Ada purple buff masalah di dalam kakinya sekarang. Gak sempat ternyata. Beberapa second lagi ya. Akankah mereka yang emang mau memaksakan keadaan? Karena Hiroshiki sudah hadir, Aran sudah hadir. Tapi keputusannya adalah mereka mundur dulu. Mundur. Tapi dari tadi Spirit of Destruction-nya on point terus ya. Walaupun ngejar ke arah Sekis yang akhirnya ngebuat dari Hiroshiki kena shutdown juga. Tapi itu gerakan-gerakan yang mengerikan. Itu tadi kalau nggak ada needle touch tuh ya, selesai tadi kayaknya Sekis. Bisa ya. Masalahnya ada goyang dikit sebelum purify. Jadi damage per second-nya nggak masuk semua. Betul, masih sempat goyang dikit tadi sebelum purify itu. Alright. Dan membiarkan kembali dari lane bawahnya terdorong dulu, lane atasnya sedikit di freeze. 7.200 gold yang tadi sempat dipegang sama tim Liquid ID ini perlahan juga mulai dipersempit lagi, diperkecil gapnya. Favian udah punya 1 buah Winter Crown. Itu yang akan ngebuat dia tadi bahkan di saat adanya targeting ya dari Yums ke arah Favian, dia aja masih bisa retreat. Apalagi kalau misalkan dia akan lebih survive dengan adanya Winter. Favian kaget. Kaget tadi. Dia masuk ke depan, lah ada kram. Jangan sampai dia. Pergi lagi dah kan. Jangan sampai masuk ke rumputan yang berbahaya ya. Oke, Blade of Despair menjadi item pilihan terakhir untuk Innocent ya. Tinggal berganti lagi nih untuk dari 1 buah sepatunya yang masih belum diganti oleh Innocent dan juga Iron Shiki. Karena ini udah masuk ke pertengahan game, menuju ke arah late game juga. Dan Iron Shiki benar-benar dari tadi mau ditarget juga susah banget. Dan Sekais gak seleluasa tadi di match sebelumnya loh. Match sebelumnya wah lincah bener itu Hayabusa. Ini berarti kalau dihitung-hitung buset deh udah ada 5 poin kill ya. Aduh. Tapi tadi udah hilang 1 ya. Hilang 1. Jadi Tadi dia punya Sky Piercer ya, terus dapat poin kill 3 ya. Jadi harusnya sekarang stacknya 42 atau 41. Biasanya hilangnya 7 kan biasanya. Enggak, dari 30 hilang 30% kan jadinya tuh kayak 21. Saya 21 terus dia dapat 2 poin kill lagi ya. 41 lah mungkin stacknya. 41 sekarang ya. Iya. Oke. Ya hilang 9 berarti ya, hilang 9. Iya kan 30% ya dari 30. Dan Lord akan segera muncul lagi di arah bottom lane. Lord yang masih belum ter-evolve sebenarnya, masih di menit ke-16 juga sekarang.
Dan ini sayangnya base turret atas belum hancur sih ya. Ya. Sehingga belum ada distraksi yang lagi bisa dimanfaatkan sama tim Liquid Lordnya ID. juga di bawah. Iya makanya bawahnya bisa dipegang sama Selangor Red Giants karena ya dia bisa clear sambil ngintip-ngintip ke arah Lordnya. Oke. Dan Aran sudah ambil posisi, sudah siap untuk persami di area rumputan tersebut. Tapi Yums melihat ada kejauhan, Titan Revenge harus berhati-hati. Hampir saya terkena ke arah Aran. Yap, op. Oke, ada serangan kah? Dimana Kram yang mulai maju. Spirit of Destruction sudah mulai connect pula, tapi Kramnya diusir jauh banget ke tempat yang berbeda. Mereka mundur. Yap, ada shortcut yang udah dibuka juga ternyata ya. Oke, ada shortcut di dalam area tersebut dan Kram yang masih mencari celah. Ditembak lagi oleh Valqueller yang memang terlihat dari Pavian. Maju lagi Pavian mengatakan damage-nya. Tapi ada satu Titan Revenge di mana tadi Winter Crown-nya berhasil menggocek hal tersebut. Namun sekarang untuk Aran yang berhasil menggocek arah Yam dan pertempuran yang terjadi di depan pada di depan dari luar tersebut di mana Kram yang berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan Innocent satu terakhirnya. Innocent berhasil ditumpahkan dan Iron Shiki benar-benar menyala. Oke, dan Yumsnya bakal dikejar double kill untuk Iron Shiki walaupun memang 2 tukar 2. Oke, ditendang lagi, dijauhkan lagi dari Rubaja. Iron Shiki membantu untuk bisa mengantarkan damage-nya. Yumsnya mau mengingat rumah, tapi Yumsnya ternyata masih berhasil selamat. Spirit of Destruction hadir kembali. Ada Leader Touch yang kembali merusak suasana. Dan menyicil ke arah base-nya sekarang. Oke. Akankah menjadi endgame? Oke, masih endgame, endgame. Wow! Tim Liquid ID match point di depan mata Iron Shiki. Benar-benar menggila. Benar-benar luar biasa bagaimana sebuah riset yang dilakukan. Pembelajaran juga. Tamparan-tamparan yang terjadi. Apakah Cinderella story dari lower bracket akan kembali terjadi untuk tim Liquid ID? Oke. Karena mereka juga seperti itu perjalanannya, mereka turun dulu ke lower bracket. Betul, sebelum mereka menjadi Raja Galaksi ya Ule. Betul. Dan wow, bagaimana mistake-mistake yang diminimalisir betul-betul menjadi modal tim Liquid ID yang pastinya akan di breakdown oleh our panelists. Let's take it away.